Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat. Yang mana tentunya program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Dr. Muhammad Ridwan, SPPD Finansim. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Mbak Wada. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah, baiklah. Baik dokter ya. Ini udah lama kita nggak ketemu nih dokter. Luar biasa aktivitasnya ya, padat ya dokter ya. Baik dokter. Program acara Hidup Sehat kita pada hari ini pemirsa yaitu dengan tema waspadai penyakit diabetes mellitus pasca Lebaran. Nah, menarik ya dokter ya, karena memang ini kita habis pasca Lebaran, benar ya dokter ya. Baik, dan pemirsa bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133. 0811 7433 133. Silakan Anda langsung menghubungi kami di Studio TVRI Jambi untuk bertanya seputar tema kita pada hari ini. Baik dokter, sebelumnya kan udah pernah juga nih ke sini nih. Nah mungkin pemirsa juga masih ingin tahu nih, masih penasaran nih. Wah dokter Muhammad Ridwan ini siapa sih? Kemudian di mana aktivitasnya dan kegiatan hariannya seperti apa? Silakan diceritakan terlebih dahulu dokter. Terima kasih Wada. Ya, saya udah lama juga nggak kesini emang. Iya benar dokter. Kesibukan lah. Ya saya selama ini masih dari dulu sampai sekarang masih bertugas di Rumah Sakit Manap ya, Kota Jambi sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Ya, termasuk yang ngurusin masalah diabetes ini. Ya memang tambah banyak juga ya. Benar. Tambah banyak dan tambah susah dikontrol. Iya betul. Tentunya makanya kita hari ini membahas tentang ini ya dokter ya. Baik dokter, tentang tema kita pada hari ini dokter, yaitu diabetes mellitus. Nah sebelumnya mungkin pemirsa juga ingin tahu nih, apa sih sebenarnya penyakit diabetes ini? Dan secara generalnya pengetahuan untuk pemirsa yang mungkin taunya cuma penyakit gula. Nah, bener ya? Nggak salah ya saya dokter ya. Sedangkan mungkin ada secara ilmiahnya seperti apa penyakit diabetes ini. Persilahkan dokter. Iya, jadi memang benar sih penyakit gula atau orang Jambi penyakit gulo gitu ya. Atau kencing manis ya yang sering digunakan istilah oleh masyarakat ya. Jadi semua itu sesuai dengan kondisi yang terjadi pada pasien itu ya. Jadi kenapa dinamakan kencing manis? Karena pada penyakit ini terjadi kondisi gejala-gejala atau sindroma ya, sindrom kumpulan gejala yang berhubungan dengan kenaikan kadar gula darah dalam tubuh. Ya. Jadi dengan kenaikan kadar gula darah dalam tubuh itu terjadilah berbagai macam gejala. Ya. Kencing berlebihan, berat badan turun, terus lemes ya, gatal-gatal ya. Rasa haus terus, ya, rasa lapar terus. Ya. Jadi dia makan terus tapi lapar juga terus. Itu hati-hati itu. Ya, bisa menimbulkan, bisa itu merupakan gejala awal dari gejala diabetes. Gatal-gatal, kesemutan, kaki semutan. Itu semua disebabkan oleh yang disebabkan oleh kenaikan kadar gula itu kita namakan diabetes mellitus. Penyebab lain kan ada juga ya gatal-gatal. Betul. Cuman lebih mengarah bisa juga diduga salah satunya. Ya. Tapi memang harus kompleks ya. Gejala itu sindrom ya, kumpulan gejala ya. Ada gatal-gatal, ada sering haus, sering kencing, berat badan turun. Nah, kadang-kadang gejalanya itu pasien datang kita itu dengan keluhan berat badan turun itu. Kenapa berat badan saya turun ya, dalam 3 bulan turun 10 kilo. Cek ternyata kadar gulanya tinggi gitu kan. Berpengaruhnya ke berat badan juga malah salah ya dokter? Salah satunya penurunan berat badan ya, jadi habis berat badan itu. Jadi itulah yang kita namakan diabetes mellitus ya. Gejala-gejala tadi yang disebabkan oleh kenaikan kadar gula darah. Ya. Kenapa kadar gula darah itu naik? Itu banyak lagi. Benar. Nah untuk diabetes ini sendiri ada bagian-bagian tertentunya atau ada tingkat-tingkatannya nih dokter kalau untuk penyakit diabetes mellitus ini? Jadi ada kategori juga ya diabetes mellitus ini. Ada namanya DM tipe 1. Tipe 1. Itu gimana tuh posisinya dok kalau tipe 1? Kalau tipe 1 itu biasanya bawaan itu. Jadi, turunan. Jadi ada tentang historical keturunan kalau untuk diabetes ini dok? Ya, jadi lebih ke autoimun itu namanya tuh. Autoimun itu artinya kerusakan. Jadi kita kembali ke diabetes tadi itu penyebab muara utamanya adalah kegangguan dari produksi insulin atau kerja insulin. Jadi yang membuat gula yang kita makan itu bisa diserap oleh tubuh itu adalah kerja insulin. Benar, jadi kalau insulinnya menurun itu terjadilah kenaikan kadar gula darah. Ya. Nah, pada DM tipe 1 ini produksi insulin itu jauh menurun. Karena biasanya penyebabnya kerusakan beta sel pankreas yang produksi itu secara menyeluruh.
Itu memang anak-anak yang kena biasanya tuh. Oh, Sampai ada dewasa kemungkinan muda. umur ya? Ada Ya, faktor usia juga ya dokter tapi ya? itu tipe 1 namanya tuh. Tipe 1. Setelah dicek, nanti dicek tuh kadar insulinnya, kemampuan produksi insulinnya ya. Kalau memang didapatkan hasilnya sangat rendah pada usia muda, nanti biasanya dinamakan tipe 1 itu. Tipe 1, baik. Dan yang biasa didapat oleh masyarakat ini adalah tipe 2 itu. Oke, tipe 2 ini seperti apa, Dok? Tergolong penyakit degeneratif, ya, penurunan kemampuan fungsi pankreas tadi yang membuat insulin itu pankreas. Pankreas yang dibutuhkan oleh tubuh tadi ya, dokter ya. Yang digunakan oleh tubuh untuk menggunakan gula. Baik. Jadi terjadi proses degenerasi ya, penuaan lah mungkin bahasanya ya. Kan ditemukan pada usia-usia yang lebih tua. Usia lanjut ya, 40 ke atas begitu. Walaupun sekarang juga dengan gaya hidup yang sudah sangat jelek ini. Bener banget dokter. Umur 30-an, 20-an. Bener ya dokter, pola hidup sehatnya ya dokter ya. Sedentarian, malas gerak, mager ya. Mager, terus makan makanan tadi ya. Itu intinya yang menyebabkan terjadinya semakin mudanya orang penderita DM tipe 2. Oh, baik. Itu jadi masalah. Ada juga tipe lain, DM pada kehamilan. Iya, itu biasanya berpengaruh karena hamil aja gitu dok. Ya, setelah melahirkan setelah tadi melahirkan enggak? dia enggak lagi. Oh, baik. Pada DM tipe lain ya, DM terjadi karena penggunaan obat-obatan. Ada itu. Konsumsi Jadi, obat ya. Gulanya naik karena dia harus makan obat rutin berbulan-bulan, itu bisa. Pada infeksi bisa. Tapi yang paling banyak ini tipe 2. Tipe 2 yang dalam keseharian yang paling terkena diabetes mellitus itu dari tipe 2 ya? Yang anunya prevalensinya juga paling tinggi ya tipe 2. Ya, ketemu pasiennya banyak yang tipe 2 ya dokter ya? Itu lebih kurang karena pola gaya hidup tadi begitu ya dokter ya? Dan ada faktor genetik juga. Oh, faktor genetik. Berarti bisa ada turunan ya memang dokter ya? Bener ya ternyata, oh ini orang tuanya diabetes jadi harus jaga pola hidupnya biar sehat gitu, bener ya dokter? Jadi kalau sudah punya genetik diabetes, ya dijagalah faktor-faktor risiko yang lain ya. Betul. Kalau dibiarkan cepet dia DM-nya tuh. Umur 20-an saya pernah ketemu tuh, 20 tahun ada DM yang tipe 2 ya, bukan tipe 1 tadi, tipe 1 lain kan. Nah, ini ya tengok, wah memang gendut sekali, orang tua ibunya DM, bapaknya DM, nah itu. Terus makan enggak dijaga ya, bebas saja ya. Ya mungkin ya umur 20 seharusnya memang kita boleh agak bebas lah makan ya. Tapi kalau sudah nggak terkontrol. Iya, tapi kalau ada orang tua yang DM ya sudah seharusnya lebih hati-hati. Lebih hati-hati ya. Jadi lebih menjaga begitu pemirsa ya, dokter ya. Karena kalau misalnya ada riwayat, istilahnya ya riwayat orang tua ada diabetes, berarti anak-anaknya harus bisa aware ya. Oh ini kemungkinan ada turunannya nih. Karena risiko untuk enggak semua juga terjadi DM ya, tapi risiko untuk terjadi DM itu jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak ada faktor genetiknya. Baik. Nah, kalau yang untuk tipe 1 tadi ini dokter berarti ada penyakit lain sehingga dokter katakan tadi ada autoimun gitu. Kenapa tipe 1 itu bisa terjadi pada anak-anak? Iya, biasanya lebih bersifat imun itu. Dia rusak sel beta pankreasnya secara menyeluruh. Bawaan lahir berarti gitu, dokter? Enggak bisa juga ya, sering itu anak-anak sering ya, tapi yang usia 17-an juga sering gitu kan. Begitu. Ada faktor-faktor lain lah yang lebih bersifat genetik ya. Lebih bersifat genetik kalau untuk tipe 1 ya dokter ya. Kalau tipe 2 yang sudah biasa. Angkanya jauh lebih kecil itu. Kalau itu insulin kebutuhan insulinnya wajib pakai insulin. Oh iya, itu jadi nama insulin itu ya yang disuntikin itu ya biasanya dokter ya? Insulin dependen namanya tuh. Oke. Kalau tipe 1 itu dia harus langsung pakai insulin. Berarti harus disupport sama suntikan ya? Dia suntikan gitu ya dokter katanya ya? Dia harus disupport sama insulin tadi. Karena kalau tipe 2 masih bisa kita kasih obat dulu untuk memacu sel beta tubuh pankreas tadi untuk membuat insulin. Kalau tipe 1 yang membuat itu enggak ada lagi. Oh berarti tidak ada, pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin, begitu kurang lebih ya dokter? Itu. Begitu. Itu tipe 1 ya. Mudah-mudahan ketemulah semakin jarang lah namanya kan, itu sesuai prediksi juga itu. Semakin juga banyak yang menyadari ya dokter ya bahwa diabetes ini sebenarnya bisa disadari dari awal begitu ya dokter ya, supaya tidak terkena diabetes tersebut. Tipe 2 tadi ya. Yang tipe 2 tentunya dokter. Nah, menarik dok karena yang tipe 2 ini kan tadi juga dokter sampaikan bahwa itu tergantung pola hidup. Nah, ini pas banget dokter, kita pasca lebaran nih dokter. Berbagai minuman dan makanan manis yang tak bisa terelakkan gitu dokter, dan di rumah itu berjejer dokter. Nah, itu gimana menurut dokter sendiri tentang pola hidup sehat pasca lebaran nih dokter? Boleh silahkan langsung saja diberikan dua kondisi dulu ya. Yang pertama permasalahan pada yang sudah mengidap diabetes ya. Dua situasi dan kondisi. Yang kedua yang belum punya diabetes gitu kan.
permasalahan sebenarnya mulai dari bulan puasa juga ini ya. Oh iya, ngaruh ya dokter ya. Buka puasa gorengan langsung teh manis, habis semua dimakan gitu. Dokter. Sebenarnya kalau bahasa umum kita, istilah puasa itu dianjurkan untuk diabetes ya. Ya harus sering-sering puasa, ya, dokter, bagus ya. tuh mengurangi asupan makanan. Cuma kan bagi kita, pas buka puasanya, pas bukanya itu makannya mungkin bukan 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat lebih parah dari daripada kalau nggak puasa ya. Nah, di situ permasalahannya. Jadi memang agak rumit juga ya, apalagi ditambah mungkin dengan budaya, ya, keyakinannya agak susah juga. Betul dokter, menarik dokter. Nanti kita bahas setelah ini ya dokter ya, karena kita akan mengikuti pariwara dulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Ridwan, SPPD Finasim. Bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133. 0811 7433 133. Apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar diabetes mellitus, dan tentunya nanti jawaban pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Baik dokter, tadi saya gantung nih dokter tentang pertanyaan saya mengenai orang yang apabila habis lebaran nih, pasca lebaran nih, banyak konsumsi. Nah tampaknya sudah ada yang bergabung nih dokter bersama kita nih. Saya coba sapa terlebih dahulu ya dokter ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Pak? Mawadah, Warohmah. Iya Pak, dengan siapa di mana? Halo ya, dari biasa Yudi di Telanai. Oh Pak Yudi, baik Pak Yudi, silakan langsung saja pertanyaannya kepada Bapak Muhammad Ridwan, SPPD Finasim. Persilakan. Ya, suaranya memang agak mantul-mantul nih. Bisa dikecilkan terlebih dahulu mungkin Pak Yudi televisinya. Televisi saya, tapi di studio TVRI. Baik Pak, silakan. Makasih Mbak Mawadah Warohmah atas waktunya di siang hari ini. Ya sudah dimatiin nih malah suaranya. Di roaming juga. Baik, saya lanjut Mbak. Iya, silakan Pak. Baik. Terima kasih Mbak atas waktunya Mbak Dr. Ridwan SPD ya. Tentu spesialis penyakit dalam yang saya hormati. Dia seperti tagline yang saya pernah baca ya, bahwasanya diabetes, kencing manis, gula ini atau gulo tadi dibahas, ini adalah penyakit yang sangat membunuh. Ya dikatakan nomor 1 kalau nggak salah. Banyak sudah anak muda, tua kalau tua biasa. Jadi sangat mengerikan. Ya. Tadi sudah banyak ya dijelaskan oleh atau diedukasi oleh Pak Ridwan. Dr. Ridwan berkaitan dengan penyakit diabetes, kencing manis, penyakit gula dan gulo itu tadi. Gulo. Ya. Tadi ada disebutkan karena genetik, pola makan tidak baik dan lain-lain. Pertanyaannya Pak Dokter pada siang hari ini satu, ya tentu kenapa penyakit diabetes ini seperti saya ketahui tidak bisa disembuhkan. Itu pertama. Kenapa nggak bisa disembuhkan? Itu pertama. Yang kedua, kenapa penyakit diabetes atau gula ini disebut dengan dia menjadi ketua atau komandan atau raja penyakit? Penyebabnya. Ya kan itu. Jadi komandan. Lantas, tentu ada solusinya mungkin bagi Pak Dokter. Cara mencegahnya. Jangan sampai kita kena penyakit gulo itu tadi. Baik. Lantas, bagaimana cara merawat kalau memang orang itu terindikasi gulo? Untuk atau membuat dengan sampai dia artinya menyerang organ-organ tubuh lainnya.
Nah, itu bagaimana? Saya sendiri adalah umur 64 tahun, Mbak Wada. Iya, Pak Dr. Yudi. Iwan. Ya saya rasakan bahwa up and down gula saya, kadang naik, kadang turun. Karena saya ada cek gula darahnya. Saya rasakan kalau saya makan banyak, Pak, di umur saya ini naik dia. Iya. Tapi kalau saya kurangi, turun dia, normal. Ini memang 64-65 itu ya pola makan menurut saya sudah. Iya. Nggak boleh makan banyak-banyak, nggak boleh makan manis. Benar Pak Tapi Yudi. banyak orang yang bandel kayaknya. Ya bandel itu yang membuat ya resiko kan, bandel. Saya rasakan 64 kalau banyak makan saya tambuk, naik itu gula. Kalau enggak, ya langsung bisa bereaksi 120, begitu ya. Saya demikian Pak Dokter, mohon Baik. maaf. Ya. Itu Baik, yang bisa terima dapat kasih. saya sampaikan. Terima kasih Mbak Wada. Iya Pak, sama-sama. Itu saya ucapkan terima kasih. Ya, see you again, see you again. Iya, See you baik. again. Thank you very much. Baik, terima kasih Bapak Yudi yang telah bergabung dalam program acara Hidup Sehat pada hari ini. Ini penelpon setia kita nih Pak, Iya, iya, dan Pak beliau Yudi. sangat memperhatikan untuk program-program acara Hidup Sehat kita nih. Jadi penelpon setia dan juga pemirsa setia penonton program TVRI, acara di ya. TVRI Jambi. Baik Pak, menarik tadi pertanyaan dari Bapak Yudi tadi. Kami mohon silakan langsung saja dijawab Iya, pertanyaannya. Pak. benar belum nyampe kita tadi ya. Benar Tapi apa Pak. sekalian aja kan? Iya, nggak Ya. apa-apa sekalian. Jadi kenapa dikatakan DM ini tidak bisa disembuhkan? Memang benar ya. Kalau kita sudah vonis atau sudah didiagnosis Diagnosis, mengidap diabetes, ya memang nanti kita nyimpulkan produksi insulinnya tadi sudah jauh menurun, sudah menurun. Simpulkan lagi bahwa sel yang memproduksinya udah mulai terganggu, kurang gitu ya. Betul. Nah, jadi bahasanya memang lebih ke mengontrol, ya. Mengontrol kadar gula darah jangan melebihi batas normalnya. Ya. Nah, kalau memang disembuhkan tuh mungkin dalam artian kita tidak perlu makan obat lagi, makan jadi bebas. Iya, Nah, itu benar. mungkin bahasa sembuh masyarakat ya. Konsepnya seperti itu ya, Pak, ya. Itu yang mungkin tidak bisa. Tapi kalau memang terkontrol tuh bisa, sangat bisa ya. Dan jika terkontrol, komplikasi yang kita khawatirkan, yang mungkin berhubungan dengan pertanyaan nomor 2 tadi, yang Iya. kenapa disebut jadi pembunuh atau Iya, jadi penyakit pelopor katanya pelopor tadi ya, induk komandan. dari semua penyakit, komandannya itu bisa kita cegah, ya, kita hambat. Jadi dengan kadar gula darah terkontrol, itu kualitas hidup seseorang itu akan sama dengan orang lain yang tidak mengidap diabetes. Oh, begitu. Cuma mungkin dia harus menjaga makan, menjaga gaya hidup, Betul. harus lebih rajin olahraga, ya olahraga yang sesuai standar Sesuai lah ya. standar ya, sesuai dengan kemampuan Ya, aktivitas fisiknya ya, Pak dan ya. kalau memang dibutuhkan dia harus minum obat ya. Tidak selalu loh orang diabetesnya harus minum obat. Oh, berarti itu istilah terkontrol tadi juga bukan berarti dikontrol dengan obat Tidak berarti selalu, ya, dokter ya? tidak selalu. Ada yang namanya itu penanganan non farmakologik ya, tidak dengan obat-obatan. baik. Misalnya dia pertama kali diagnosis berat badannya 120 kilo misalnya. Iya, Pak. Makannya luar biasa sehari-harinya. Terus kita upayakan bisa menurunkan berat badannya sesuai idealnya, misalnya jadi 80 kilo, 75 kilo. Itu mungkin gulanya lebih terkontrol itu. Oh, Tanpa baik. obat ya nanti tuh. Jadi memang jadi pelopor obesitas juga ya, dokter ya, kalau untuk dari obesitas diabetes. itu yang bikin gula jadi. Oh, obesitas yang menyebabkan gula. Sebagian besar begitu. Karena Jadi, tadi sering lapar jadinya kata dokter tadi ya. Jadi pertanyaan nomor 1 tadi ya, apakah tidak disembuhkan? Memang tidak bisa disembuhkan, tapi sangat bisa dikontrol. Ya, Baik. sangat bisa dikontrol. Nyambungnya ke pertanyaan nomor 2, kenapa disebut pembunuh atau induknya penyakit? Karena kondisi kadar gula yang tinggi dalam darah yang terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun itu akan merusak pembuluh darah kita. Oke. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi Ya, ininya dia menjadi toksik penyebab ya. permasalahannya ya, dokter ya. Merusak pembuluh darah ya, sel endotel, sel dinding pembuluh darah itu dirusaknya. Akibatnya apa? Terjadilah penumpukan lemak di situ. Oh, Ujung-ujungnya begitu. apa? Sempit jadinya. Jadi pembuluh Nggak darah bisa kan lewat ya. ya. Secara logikanya maksudnya ya nggak Ya. bisa lewat itu. Cuman jadi masalah pembuluh darah ini kan di seluruh tubuh. gitu kan. Betul. Jadi kalau cuma di satu organ aja yang tersumbat atau yang terkena ya mungkin itu aja yang sakit. Ini pembuluh darah kan di seluruh tubuh, yang dikenanya betul. pembuluh darah. Makanya bisa jadi pelopor tadi ya, Ya. bisa kemana-mana perginya Jadi kalau untuk sudah sempit penyakit. kan,
yang mana yang tersumbat aja lagi kita tunggu. Kalau tersumbat di otak dia jadi stroke ya. Tersumbat di jantung, serangan jantung, ya, tersumbat di ginjal, dia gagal ginjal, ya, tersumbat di kaki, ya itulah kaki yang hitam, harus amputasi. Betul. Karena berarti penyumbatannya terjadi di daerah situ gitu ya, dokter. Jadi pembuluh darah yang mana yang terkena itu tidak bisa kita prediksi yang mana. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah jangan sampai terjadi penyempitan tadi ya, penumpukan lemak di dinding pembuluh darah tadi. Nah, jadi itu mekanisme kenapa disebut induk komandannya tadi. Iya, tadi betul. Dia memang benar dia mempelopori lah, apa bahasanya dia mempelopori terjadi karena dia mengalir ya dokter ya kemana-mana gitu kan, pembuluh darah kita kan seluruh tubuh. Betul. Jadi dia dengan kadar gula yang tinggi, ada istilah apa tuh namanya glucotoxicity. Ya. Wah, namanya keren. Kan gluko itu kan glukosa ya, gula ya, toxicity yang rusak racunnya ya bahasanya ya. Begitu. Kerusakan disebabkan oleh gula itu endotel sel dinding pembuluh darah dalam pembuluh darah itu yang rusak. Itulah terbentuk plak ya, lemak. Benar, jadi lemak. Plak, makanya pun juga kalau di mata berarti makanya terjadi rabun atau mata gitu. Jadi organ-organ itu mulai dari otak, mata. Ada itu paling sering kan dokter, oh ini diabetes matanya jadinya nggak begitu jelas, melihat kabur gitu. Jadi yang terkena pun bukan cuma makrovaskuler, pembuluh darah yang besar, pembuluh darah yang halus-halus pun kena juga. Pembuluh darah yang halus itu ya itu yang namanya, misalnya yang kena pembuluh darah sarafnya, itu namanya tuh retinopati. Pembahasannya pernah juga sampai dengan dokter mata ketika itu dokter. Nefropati, pembuluh darah halus ginjalnya, itu yang apanya. Tapi yang tadi yang kita bahas tadi tidak akan terjadi jika kadar gula itu bisa diatur dalam normal terus dengan cara apapun ya. Maka pasien saya nanya, dok boleh pakai herbal? Boleh, asal gulanya normal. Iya, upayanya bebas apapun bebas begitu ya. Dengan diet boleh, olahraga boleh. Dengan produk apapun misal yang cocok ya dok ya. Angka gulanya itu harus tetap dalam angka normal ya. Angka normal gula ini berapa dok? Atau sesuai ring umur nih? Seperti Pak Yudi tadi kan ngomong, beliau menyampaikan bahwa 64 tahun kadang up down juga kata beliau. Nah itu kalau untuk di usia-usia tertentu ini berapa nih dokter? Kita patokan umumnya itu hampir sama aja ya, di bawah 200 ya. Di bawah 200 adalah itu kalau random ya, diperiksa sewaktu gitu ya. Sewaktu. Oh ya, ada pemeriksaan yang puasa gitu ya kalau nggak salah dokter. Itu gimana bedanya kalau yang dokter? Puasa itu harus di bawah 130. Oh, kan karena udah puasa ya dokter ya. Jadi kalau di bawah 130 kan kalau sudah makan naiknya kan enggak jauh-jauh lagi. Ya. Itu lebih akurat yang puasa atau kalau sewaktu juga bisa jadi patokan ya dokter? Sama-sama bisa jadi patokan ya. Jadi kalau memang gula darah itu kita namakan terkontrol ya, sehabis makan pun dia enggak lebih dari 200 gitu. Oh, begitu. Seperti Pak Yudi tadi, saya makan agak banyak jadi 2. Iya benar, cocok itu. Berarti curhatan dari dalam hati, benar Pak Yudi. Memang real itu yang cerita Pak Yudi tadi. Benar. Baik dokter, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter, nanti kita bahas lagi untuk hal-hal yang menarik lainnya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Ridwan, SPPD Finasim, membahas tentang diabetes mellitus. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133. Baik, Pak Dokter, tadi pertanyaan Pak Yudi tadi ada 3 ya Pak Dokter ya. Satu lagi tadi yang tentang bagaimana merawat, kemudian bagaimana apabila seseorang terkena diabetes, ini sesuai dengan pertanyaan saya juga tadi nih dokter, tentang habis pasca lebaran nih dokter. Nah itu gimana, kadang banyak yang makanannya manis-manis gitu kan, atau juga orang-orang yang bagaimana kepada orang yang sudah terkena penyakit diabetes atau kepada orang yang tidak terkena penyakit diabetes. Dipersilahkan dokter. Iya, jadi nyambung pertanyaan Pak Yudi tadi ya, dengan tema kita hari ini ya. Karena kuncinya memang menjaga pola makan tadi ya. Benar. Jadi untuk mengontrol gula darah, ya namanya gula darah itu tidak ada sih dari dalam ya, dari simpanan hati kita ya. Tapi sebagian besar adalah dari luar ya. Iya, jadi kalau apa yang kita konsumsi begitu ya dokter? Ya, mengandung. Jadi jelas kita harus mengurangi asupan kalori. Kalori itu didapatkan dari glukosa yang bagian besarnya ya. Glukosa itu yang manis ya. Nasi, makanan utama kita pula nasi, kan. Iya benar dok, kena pula gitu kan, tepat pula. Itu kan ya golongan tepung yang lainnya. Betul, ya, betul. Tinggi Turunannya sekali, ya Pak Dokter.
Tapi kalau orang kita tidak makan nasi ya tidak kuat ya. Iya, lemes gitu, nggak Makanya- sanggup. Misalnya ada kan gitu ya dokter, Iya. kalau nggak makan nasi aja rasanya belum kenyang gitu dokter. Ya, tapi itu bukan harus tidak boleh makan nasi pula ya. Iya, benar, betul. Yang artinya kita harus hanya mengatur porsi. Porsi. Ini kuncinya adalah Mm-mm. asupan kita itu sesuai yang kita butuhkan. Betul. Nah, itu bisa dihitung. Ya, misalnya Mbak Mada, nah, berapa sih kebutuhan harian saya kalorinya, nasi Betul. berapa, karbohidrat ya, lemak berapa, Lemak protein berapa, mineral itu bisa dihitung. Iya. Jadi kalau kita konsumsi hanya sebanyak yang kita butuhkan, itu tubuh bisa mengolahnya. Jadi tidak Betul. terjadi penumpukan kadar gula darah tadi. Nah, itu benarnya. Tapi terkadang dok, tahu sih dok, cuman ketika dihadapkan dengan kayak lebaran, makanan banyak, nah ini yang agak sulit mengontrolnya memang Nah, dokter. ini Mungkin yang paling- sama nih, pemirsa di rumah juga sama pengalamannya kayak saya nih Itu dokter. yang rumit memang. Iya rumit ya Ini dokter. saya pun cuma bisa ngomongnya juga. Wah Pas ternyata ya. menghadapi kondisi realnya memang tidak segampang yang kita Iya benar dokter. Nah itu seperti apa nih ucapkan. menurut dokter sendiri nih? Ya kalau itulah dari- memang kadang-kadang pesan saya ke pasien saya ya. Kita nggak usah juga terlalu ekstrim gitu ya. Harus pindah ke nasi merah, beras merah dok. Ah, Ya benar. boleh aja kalau suka. Gitu kan. Tapi kalau kualitas makan kita jadi menurun, kita Sayang tidak ya, dokter, menikmati, ya. ya nggak perlu juga harus begitu. Yang penting harus Betul. dibatasi. Ya. Kemudian memang misalnya kita agak merasa berlebih porsinya, ya boleh aja nih. Ya, yang di luar apa juga ya, Iya, olahraganya tambah aja. Oh, Habis disesuaikan makan, setengah ya. jam 2 jam, joggingnya tambah gitu ya. Jadi jangan sampai dia lonjak naik gitu kan. setelah makan. Jangan dibiarkan mengendap begitu Iya. begitu ya dokter ya. Yang pentingnya mungkin yang gula pasir itu janganlah gitu ya. Ah Gula betul, pasir karena kan itu memang sudah jelas ya dokter jelas ya. kalorinya tinggi sekali. Ya. Kandungan gulanya sangat tinggi. Gulanya. Minum teh mah kalau nggak manis dibalikin lagi disuruh nambah gula. Nah itu iya. sebenarnya tidak perlu ya dokter ya. Lebih baik Ya, mulai dikurangi. bergeser lah ya. Itu kan sudah jadi program negara juga ya. Iya, karena usia DM ini makin muda usianya. Itu yang Oh betul. mau dipajain loh makanan-makanan yang membahayakan terlalu manis, terlalu ya. manis Oh itu. terlalu manis. Udah ada nih Betul. tuh, undang-undang. Jadi memang penting melihat komposisi ya dokter ya. Setiap iya. makanan yang ingin kita beli atau misalnya kayak yang berkemasan-kemasan itu ada ya dokter ya. Iya, ada kadar Informasi gulanya. komposisinya. Dan pakai rasa juga ya. Oh iya yang Kalau perasa. terlalu manis ya udahlah, itu pasti Oh gulanya betul, tinggi betul. gitu kan. Jadi kita sendirilah ya dokter ya yang bisa memfilter segala yang kita konsumsi begitu ya dokter ya. ini berhubungan sekali nih lebar seperti saya sampaikan tadi awal tadi ya. Iya. Ramadan, Nah iya, makanan tambah banyak, olahraganya enggak ada lagi. betul. sama Karena puasa lemes kan Nah, dokter. selama lebaran dan selama Ramadan ya susah juga mau olahraga tuh yang sesuai hari-hari sebelumnya. Betul, ya kan. betul. Padahal sebenarnya puasa baik ya dokter ya untuk orang yang terkena Bagus. penyakit diabetes. Tapi memang pas berbukanya itu memang sesuai porsi juga, sesuai Tidak ukuran boleh tadi, berlebihan. ya. Kan kita kan sekarang ya itu tadi banyak ya budaya kita Iya, ya makan yang manis-manis. betul. Saya puasa kok seharian ya kan, Iya. makan harus banyak ya. Malahan dia katanya semakin melonjak ya dokter. Misalnya kita kosong nih, terus tiba-tiba konsumsinya berlebihan lagi, itu pemicu lebih tinggi lagi atau seperti apa nih? Iya, jadi sebenarnya bukan dasar karena kosong di awalnya, tapi bukan. kita masuk sekali banyak itu terjadi lonjakan yang Oh, drastis. Nah, itu drastis, berbahaya sekali itu. Mm-mm. Yang pertama, ya tentunya bagi yang pengidap lah ya. Iya, Kalau yang belum betul. pengidap mungkin bisa jadi terjadi ke egg house ya, kemampuan produksi insulin tadi jadi menurun karena dipaksa kerja terus. Betul. Karena asupan banyak, tubuh jadi produksi insulin terus, dipacu terus supaya ngontrol tadi kan. Betul. Tubuh kita ini bagus loh. Bukan bagus ya, ciptaan Tuhan namanya ya. benar, benar, Ideal betul. tuh kita nih. Kalau gulanya banyak masuk, diproduksinya insulin supaya jangan naik. Karena yang berbahaya tadi kan kadar yang tinggi tadi. Ketinggian tadi ya dokter Tapi ya. kalau kita asupan banyak terus sampai pada satu titik, pankreas tadi tidak bisa lagi mengantisipasi. Nyerah juga dia, Nyerah ya, dia, menjaga gula darah tadi. Betul, Bobol betul. juga. Itu bagi yang belum DM ya. Baik. Bagi yang sudah DM hati-hati. Mm-mm. Ada banyak pasien kita masuk ICU gara-gara Itu ini ya dokter ya. dia ada juga ya enggak tahu ya, kadang-kadang masyarakat kita ini apakah memang dengan dasar yang dia keilmuannya atau perasaan aja ya. Betul. Kadang-kadang saya sengaja stop insulinnya dok, ini kan karena saya puasa, kan itu kan. Itu sebenarnya tidak benar ya dokter ya. Kalau memang dari saran dokter masih dikonsumsi Tetap. dalam digunakan Kalau sudah dalam berapa waktu gitu. Sudah dianjurkan menggunakan insulin, dia harus tetap pakai walaupun puasa. Oh, Ya. nggak berpengaruh. Cuman ya insulin yang digunakan saat makan itu puasa-puasa ya enggak lah. Iya, di-stop. betul. Kan Cuman puasa. pas Benar, sorenya tetap diminum, tetap disuntikkan. disuntikan ya. insulin. Itu pun, tapi memang kadang-kadang kadarnya yang harus dikurangi, Oh, diturunkan baik. sedikit. Ada hitungannya itu. Betul, Sama pasien kita langsung stopnya itu. Saya puasa dok, insulin saya stop ya. Wadah, masuk ICU gula 500. Oh,
dia bisa drastis tiba-tiba naik begitu memang ya dokter ya? Jadi kalau kita makan, terus tidak ada insulin yang untuk ngolahnya, ya tertumpuk di darah dia. Tidak diserap, tidak digunakan oleh otot. Itulah yang sering terjadi pasien mendadak tiba-tiba ICU, begitu ya dokter? Dia kadar gula darah tinggi, itu komplikasi akut ada juga, bisa sampai koma, kejang gitu kan. Itu kenapa dok? Pecah pembuluh darahnya yang tadi tertahan itu atau seperti apa dok? Atau Jadi, memang tersumbat bisa menyebabkan berbahayanya sangat yang akut tadi ya. Yang akut tadi. Kalau yang kita bahas tadi kan kronis ya, bertahun-tahun ya. Kalau yang akut ini, dia ada namanya ketoasidosis diabetik gitu. Itu keracunan gula bahasa awamnya itu. Ada ya keracunan gula. Jadi kadar gula yang sangat tinggi itu penyebabnya kan tidak bisa digunakan oleh tubuh ya. Betul. Jadi dia numpuk darah. Akhirnya tubuh buat apa dia? Mencari gula dari sumber lain. Dipecahlah lemak tubuh. Jadi salah carinya ya. Dicarinya lah dari lemak tubuh. Dapat juga energi tubuh. Tapi proses metabolisme itu menghasilkan asam. Asam lemak, free fatty acid. Malah jadi racun tadi. Asam tadi bikin darah jadi asam. Nah, itu yang jadi namanya asidosis itu. Bisa kejang pasien itu. Itu penyebabnya, jadi tiba-tiba dia drastis parah begitu ya? Itu kondisi akut. Sisi lain karena kadar gula dalam darah sangat tinggi, itu darahnya pekat. Akhirnya kencing terus orang. Tubuh buang. Benar. Gitu, Ya, saya pernah dengar juga kan kalau yang orang diabetes ini sering lebih buang air kecilnya lebih sering begitu ya. Pada saat gula yang sangat tinggi, kencing berlebihan, kekurangan cairan, bisa dehidrasi berat dia. Dehidrasi juga bisa tiba-tiba bahaya ya dokter ya. Itu yang kondisi akut tadi yang bikin masalah mendadak gitu kan. Baik dokter. Nah tadi ini kita udah bahas tentang segala hal dan termasuk juga pertanyaan dari Pak Yudi tadi sangat luar biasa sekali. Nah jadi berarti ini penata laksanaan untuk pengobatan diabetes ini seperti apa nih dokter? Mungkin bisa dari awal atau misalnya kayak udah awal tahu kalau konsul ke dokter biasanya itu seperti apa disarankan untuk? Yang pertama tadi jelas ya pengaturan pola makan ya. Kemudian ada namanya tuh terapi gizi medik istilahnya ya. Yang mengatur kalori berapa? Ya, dihitung berapa. Ya. Kemudian ada namanya itu exercise ya, olahraga. Ya. Nah ini agak sulit nih dokter ya. Kadang kita mudah ini mengucapkan, susah mengerjakannya. Mudah mengucapkan, susah mengerjakannya dokter. Dan juga kadang mager dokter. Nah ini mager. Tim kaum mager ini itu bahaya ya dokter ya. Harusnya memang bergerak begitu ya dokter. Nah mager makanan 9 lengkap. Nah iya langsung tinggal ambil baring sambil rebahan. Wah itu bahaya ya dokter. Itu olahraga. Kemudian itu tadi ya. Berat badan dijaga, terakhir baru obat-obatan ya. Kalau tidak respon dengan pengaturan tadi, mulailah kita gunakan obat-obatan ya, mulai dari obat-obat makan ya. Tidak bisa nurunkan, naikkan dosisnya atau tambah dosis sampai yang paling terakhir ya menggunakan insulin. Itu ada kemungkinan dokter, misalnya udah insulin, tiba-tiba insulinnya lepas, itu bisa ada kemungkinan setelah dikontrol dengan baik itu bisa nggak insulin lagi? Bisa aja ya, walaupun memang sudah susah juga. Misal, Soalnya memang tadi kondisi ekstrim saya bilang tadi ya, dia memang makannya luar biasa, berat badannya overweight, obesitasnya luar biasa. Terus dia bisa mengendalikannya, mungkin bisa tanpa insulin nantinya. Balik lagi ke obat makan. Berarti insulin ini bukan berarti mengikat ya, kalau udah insulin ini nggak bisa lagi nih, bakal insulin terus ya, gitu. Sebagian besar begitu, karena kita kan sudah ngasih obat segala macam, nggak respon juga baru pakai insulin. Tapi kalau memang ada kondisi-kondisi tadi ya, berarti diperbaiki kondisinya tadi, insulin bisa diturunkan, mungkin bisa dilepas. Itu untuk ada kadar-kadarnya juga ya. Ya. Tapi kalau penggunaan insulin karena kondisi khusus, itu jelas bisa dilepas. Misalnya pada kehamilan, kan dia harus pakai insulin dulu. Atau habis operasi besar gitu kan. Karena mungkin tak terkontrol gitu ya dokter ya insulinnya. Insulinnya hanya saat itu saja, setelah itu bisa dilepas lagi. Berarti bukan berarti dia menetap begitu tidak ya dokter ya? Kecuali yang tadi itu udah pakai obat, dosis penuh, dosis full, segala macam, tidak respon juga, berarti memang kita anggap sel beta pankreas yang bertugas membuat insulin tadi sudah tidak mampu lagi dia, sudah sangat menurun jumlahnya. Obat-obatan kan tak maju buat insulin. Memproduksi ya supaya dia bisa menghasilkan insulin.
Sebenarnya insulin itu berarti ada di seluruh tubuh kita ya, dokter ya? Ada terus. Itu. Ada terus dan diproduksi oleh pankreas tadi, begitu sel beta pankreas kita. Jadi kalau dia cukup ya aman. Orang tidak gula makan kayak apapun dia gulanya normal. Normal, iya benar. Karena posisinya di dalam berproduksi dengan baik begitu, dokter. Insulin tambah lagi, dibuat lagi oleh tubuh kalau dia makan banyak. Cuman dampak jangka panjang itu tadi lelah juga dia lama-lama kan. Iya benar, dokter, Terus, benar. terus, Nah, saya penasaran, dokter. Kencing manisnya emang beneran manis ya? Jadinya air sendi kita kebetulan saya itu. belum nyicip. Tapi kalau nengok kayak secara kemungkinan- teori pasti manis. Oh, karena Iya. dia dari hasil dari dalam Iya. tubuh. Jadi saya sering penasaran, dokter. Jadi pas nih nanyanya sama dokter, tapi juga nggak perlu dicicip kali, dokter. Mungkin ada kelihatan gitu ya, dokter ya. Ya kalau mau lihat semut datang itu. Oh iya bener ya, Iya, dokter. kalau Semut ada datang semut gitu. datang, ya. Oh Tapi gitu dia untuk manis. cara gampang tahunya gitu, dokter. Iya. Nah, dokter, kalau untuk di Jambi sendiri nih, dokter, seperti apa pasien yang konsultasi dengan dokter nih? Berapa tingkatannya atau banyakkah? Atau mungkin jangan-jangan setelah Lebaran nih banyak nih yang konsul karena gula darahnya naik nih, dokter. Itu seperti apa, dokter? Pasien kita ya sesuai ada program pemerintah sekarang ini kan BPJS ini memang ada program rutin. Mereka tiap bulan datang berobat gitu kan, yang belum stabil. Jadi secara kasus ya memang mungkin tetap aja ya. Memang kadar dasarnya udah banyak juga gitu kan. Oh iya, karena kan konsumsi ya, dokter, Iya, yang berpengaruh dengan makanan. Cuma yang membedakan mungkin habis Lebaran ini kadar gulanya tuh banyak tidak terkontrol. Ini dilema kita masalahnya. Itu yang jadi polemiknya ya, dokter. Dan Ya? pasien selalu minta toleransi. Tidak apa-apa dok, sekali setahun. Nah itu yang toleransi begini ya, dokter, yang agak berat ya, dokter. Iya, memang los makannya, acara banyak gitu iya, kan. betul. Memang yang penting kalau saya sampaikan, yang penting kita hati-hati aja. Jangan sampai kadar itu jauh terlalu tinggi. Karena ada kondisi akut juga. Ya, Benar, buat dokter. bisa terjadi fatalitas ya, fatality ya, Tiba-tiba fatal ya. yang akut tadi ya, dokter ya, tiba-tiba langsung memburuk kondisi Iya. begitu, dokter ya. Tahu pasien-pasien yang sudah kronis ya, yang sudah bertahun-tahun gula kan pembuluh darahnya udah rata-rata udah menyempit itu. Dan kondisi yang akut tadi bisa serangan stroke dia, serangan jantung karena gula darahnya sangat tinggi tadi. Nah, itu juga sering kita ingatkan ya. Jangan terlalu permisi lah ya, Iya, permisif dengan lebaran ini. Benar, gitu kan. dokter. Ya. Jadi memang penting untuk kesadaran diri sendiri Ya, ya, dokter ya. pasien Karena ngerti apa yang dia kamu bisa, makan itulah ya. yang akan terjadi kepada daya tahan tubuhmu. Begitulah intinya ya, dokter ya. Iya. Baik, dokter. Mohon izin, dokter, kita jeda iklan Oke. terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Ridwan, SPPD Vinasim. Baik dokter, Iya. tampaknya kita sudah berada di penghujung Nggak acara ya, terasa dokter. ya. Nggak terasa ya, dokter ya? Belum puas ya. Oh belum puas. Masih banyak pertanyaan saya padahal ya, dokter. Baik dokter, silakan langsung saja kesimpulannya pada program acara kita pada hari ini. Iya, terima kasih Mbak Mada. Jadi diabetes ini memang benar ya, seperti disampaikan oleh Pak Yudi tadi ya, itu di samping sebagai komandan penyakit, itu ada namanya itu pembunuh dalam senyap gitu namanya itu, silent killer ya. Jadi dia tanpa kita sadari ya, kadar gula yang tinggi itu awal-awal kita tidak merasa, tapi dibiarkan lama-lama dia akan menyebabkan terjadinya kerusakan menyeluruh dari seluruh tubuh kita, organ ya, karena yang dirusaknya adalah pembuluh darah. Jadi ya, harus kita antisipasi dari dini ya. Nah, masalah gula ini baik yang belum mengidap gula ya, tapi seandainya ada faktor genetik itu antisipasi. Ya jagalah pola makan ya, jangan gemuk ya, banyak makan buah dan sayur ya. Terus rajin olahraga, jangan mager ya, mager dan gaya hidup sedentarian. Nah, itu benar-benar harus kita terapkan ya. Terus bagi yang mengidap DM, yang sudah mengidap DM ya, itu fungsinya adalah mengontrol. Jangan kadar gula darahnya naik ya. Karena jika kadar kita mengidap DM tapi kadar gula darah kita selalu normal, insya Allah kita akan sama aja dengan orang sehat lainnya. Tidak ada perbedaan, yang beda cuman kita harus makan obat atau gaya hidup kita harus lebih baik ya. Kemudian ada satu lagi yang sudah mengidap DM dan komplikasi. Ini agak berat juga. DM dia sudah harus cuci darah, DM sudah ada kakinya sudah ada yang harus dirawat, diamputasi. Itu jaga terus. Ya misalnya kakinya harus pakai alat sendal yang lembut dan tebal ya. Terus untuk yang serangan jantung, stroke itu dijaga terus ya.
di sini mungkin lebih banyak peran obat-obatan untuk yang terakhir ini. Jadi itu tadi ya, mungkin kita simpulkan gula ini walaupun dia dalam senyap, tapi dia membahayakan sekali. Betul. Ya. Baik. Kuncinya adalah gaya hidup dan pola makan, dan bagaimana kita bisa menjaga dalam segala kondisi yang gula yang ada ya, mulai dari belum pengidap maupun yang sudah memiliki komplikasi. Baik. Mungkin itu. Baik dokter, terima kasih. Tentunya harus tetap jaga pola hidup sehat ya dokter ya, sesuai dengan program acara kita hari ini, dan selalu setia saksikan program acara hidup sehat. Begitu ya dokter ya. Iya, baik dokter, terima kasih telah hadir di studio TVRI pada hari ini, dan juga pemirsa, demikianlah program acara hidup sehat pada hari ini. Saya Mawada Warahmah beserta seluruh kru yang petugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.